Oke, halo semua. Jadi kita bakal belajar tentang analisis risiko dan evaluasi proyek. Jadi fokus di pertemuan ke-9 ini kita bakal belajar cara menganalisis risiko sehingga kita bisa mengevaluasi proyek yang kita jalankan. Nah, yang pertama itu pentingnya analisis risiko. Ada dua alasan utama nih kenapa kita harus menganalisis risiko dari proyek itu sebelum mengambil keputusan. Yang pertama, arus kas proyek itu beresiko dan mungkin saja tidak sama dengan estimasi yang digunakan dalam menghitung NPV. Intinya apa? NPV yang kita hitung itu sebenarnya masih estimasi, ya, masih estimasi. Apa efek dari itu masih estimasi? Ya, kemungkinan NPV itu bisa jauh lebih rendah karena ada namanya resiko ini tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, forecast atau perakiraan dilakukan oleh manusia. Ya, manusia tempatnya salah, berarti ada kemungkinan terjadi human error di sini. Makanya kita masih harus menganalisis resikonya gitu. Lanjut. Nah, kemudian alat-alat untuk menganalisis resiko. Jadi ada toolsnya dalam menganalisis resiko pada arus kas proyek. Ada 3 nih. Yang pertama sensitivity analysis, kemudian skenario, kemudian simulasi analisis. Jadi sensitivitas ini lebih ke yang paling simpelnya. Kemudian ada skenario dengan membandingkan beberapa case. Kemudian ada yang simultan atau secara terus-menerus atau continuous, itu namanya simulation analysis. Nanti bakal kita pelajarin di slide selanjutnya. Kemudian, konsep utama expected values and value driver. Jadi kita harus memahami apa itu expected value, apa itu value driver. Expected value atau yang namanya ekspektasi itu adalah arus kas yang digunakan untuk menghitung NPV. Itu tuh masih bernilai ekspektasi dari arus kas yang sebenarnya resikonya bisa mempengaruhi nilai ekspektasi tadi, bisa lebih rendah bahkan bisa lebih tinggi. Nah, kembali lagi NPV itu masih estimated gitu atau expected. Nah, kemudian nilai ekspektasi arus kas masa depan merupakan rata-rata probabilitas tertimbang dari seluruh arus kas yang mungkin terjadi. Jadi, di sini kita bakal ada yang namanya probabilitas atau peluang atau kemungkinan terjadi. Misalkan kita belajar di bab sebelum UTS kemarin kita belajar risk, itu ada probabilitas, misalkan ketika terjadi resesi berapa probabilitasnya, kalau perekonomian lagi bagus berapa probabilitas lah. Nah, inilah yang kita pelajarin lagi karena setiap probabilitas resikonya juga berbeda. Nah, ini contoh soalnya. Berapa sih nilai ekspektasi kas jika terdapat dua kemungkinan arus kas, yaitu 100 dan 400? Probabilitasnya 25% untuk kas yang 100 dan 75% untuk kas yang 400. Gampang aja. 0,25 kita kaliin 100, kita tambahin dengan 0,75 dikali 400. Berarti expected cash value adalah 325 gitu. Nah, inilah yang namanya probabilitas tadi. Kas 100 ini kemungkinan terjadinya 25%, kas 400 ini kemungkinan terjadi 75%. Untuk menghitung expectednya kita kaliin masing-masing probabilitas dengan kemungkinan arus kasnya. Begitu teman-teman. Oke, checkpoint 13.1, check yourself. Nah, perakiraan Anda terhadap ekspektasi pendapat Marshall Home tahun 2014, probabilitas resesi itu 40%, saat resesi ringan itu 50%, probabilitas pemulihan menurun itu hanya 10%. Nah, jadi kita di sini diminta untuk menghitung expected value-nya. Nah, misalkan nih ya, udah ada tabelnya. Ketika ini probabilitas masing-masing, terus ini angkanya. Ketika high price home itu ada pendapatannya, ketika mediumnya ada pendapatan masing-masing, low price-nya ada pendapatannya. Total pendapatan untuk depreciation adalah 40 juta. Untuk mild recession itu 140 juta, untuk turnaround 320 juta. Ini total revenue for each scenario. Untuk menghitung expected values-nya, kita harus mengkalikan dengan probabilitasnya seperti yang kita pelajarin tadi. Ini. Jadi 40% dikali 40.000 dapat 16.000, 50% kali 140.000 dapat 70.000, 10% kali 320.000 dapat 32.000. Nah, yang awalnya ini totalin ya, totalnya 118. Nah, awalnya kita tuh mengestimasi 156. Tapi ketika kita udah memperkirakan probabilitas yang terjadi, expected
bonus kita tuh turun menjadi 118. Oke, kita lanjut ke value driver. Value driver atau pemicu nilai itu pada arus kas investasi meliputi penentu dasar dari yang pertama pendapatan proyek, seperti market share, market size, dan price. Itu bagian dari pendapatan. Ada juga variabel yang dari biaya, seperti variable cost dan fixed cost, yaitu biaya tetap mesin selain depresiasi. Nah, ini bakal kita jabarin selanjutnya. Nah, melalui identifikasi pemicu nilai ini, manajer keuangan dapat yang pertama fokus pada penajaman perakiraan atas variabel-variabel utama. Kemudian memonitor pemicu nilai utama melalui umur atau masa proyek sehingga tindakan koreksi berkala dapat dilakukan. Ini yang jelas. Tujuan dari identifikasi ya biar kita lebih kenal dengan apa sih penyebab utama dari resiko tadi. Ketika kita udah kenal dengan variabel-variabel utama ya, kita bisa memonitor kira-kira apa aja sih yang bakal terdampak dari risiko tadi gitu. Nah, yang pertama kan tadi ada 3 tuh, analisis sensitivitas, analisis skenario, sama analisis simulasi. Kita yang pertama dulu, analisis sensitivitas. Analisis ini dilakukan pada saat manajer keuangan ingin mengevaluasi pengaruh tiap pemicu nilai pada NPV investasi. Nah, jadi intinya di sini gimana sih pengaruh tiap pemicu terhadap NPV. Ya dia ngetes gimana sih sensitivitas pemicu ini terhadap NPV gitu. Semakin sensitif pemicunya berarti bakal semakin mempengaruhi NPV. Sebaliknya semakin tidak sensitif ya pengaruh kepada NPV semakin kecil. Nah, hal ini membantu manajemen untuk mengidentifikasi variabel mana yang paling berpengaruh terhadap NPV. Ya, tujuannya tadi mencari mana paling sensitif terhadap NPV. Ketika udah teridentifikasi, ya mereka bisa meminimalisir atau menghindari risiko yang terjadi gitu. Nah, kita lanjut soalnya. Nah, setelah melakukan analisis biaya pembuatan siluet secara hati-hati, manajemen Cranium telah menetapkan bahwa ada peluang untuk mengurangi biaya variabel dari 18 dengan cara membeli opsi tambahan berupa peralatan yang akan meningkatkan biaya awal sebesar 1,8 juta. Nah, nilai sisanya 300.000. Terus seluruh informasi lainnya tetap sama. Atas konfigurasi baru ini lakukan analisis sensitivitas NPV. Kita lihat. Nah, oke. Nah, di sini ada data-data tambahan. Itu unit salesnya segini, price per unitnya turun, variable cost per unitnya naik, cash fixed costnya juga naik 10%. Oke, di sinilah masing-masing arus kas proyeknya ya. Jadi tadi ada pengeluaran sebesar 1,8, work capitalnya 500, berarti initial outlay-nya segini. Arus kas dari tahun 1 ke 4 itu 790.000, tahun kelima ada 1590. Ini hasil dari ini tadi, SV-nya, salvage value, 500 ini recapturing dari working capital-nya. Ini di bab sebelumnya konsep dasar. Kita lihat lagi. Nah, dari arus kas bebas tahun 0 sampai 5 telah diberikan, kita dapat menghitung NPV dan IRR-nya, ya kan? Dari arus kas tadi, FCF dari 0 sampai 5 itu dapat NPV-nya masih positif dengan IRR 26,65. Nah, tabel berikut dampak dari terhadap pemicu nilai. Ini, jadi kita lihat expected NPV-nya segini nih tadi, ya kan? Nah, akibat adanya penurunan unit sales tadi, NPV-nya berubah menjadi 648 sekian. Akibatnya ya ada perubahan sebesar minus 35%. Ketika price-nya turun 10%, itu menyebabkan NPV-nya bahkan negatif. Berarti perubahan gini ya, dampak dari penurunan 10% price itu akan merubah NPV menjadi minus 126%. Variable cost naik 10%, NPV-nya justru turun 78%, cash fixed cost-nya naik 10%, NPV-nya turun 10%. Dari sini kita bisa lihat siapa yang paling sensitif, yaitu price tadi, karena dia menurunkan 126%. Oke, mungkin sekian untuk analisis. Kita lanjut di video selanjutnya.